warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Meta Dwi Ashanti, NIM 22103032 dari Prodi Sosiologi, Stisipol Raja Haji, Tanjung Pinang. Di video ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu sosialisasi. Sosialisasi sebenarnya merupakan bidang yang mencangkup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural sosial dari sebuah masyarakat. Berikut kita masuk pengertian sosialisasi. Secara sederhana, sosialisasi adalah sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenan dengan cara individu mempelajari hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Sedangkan secara umum, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Supaya lebih memahami apa arti sosialisasi, berikut ini adalah pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Peter L. Berger, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, yang kedua, menurut Greenberg, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses perubahan dari individu untuk diterima atau sesuai dengan keinginan dari pihak luar dunia luar. Yang ketiga, menurut Gibson, pengertian sosialisasi adalah sebuah aktivasi yang mewujudkan dan mengintegrasi dari organisasi demi tujuan organisasi maupun individu. Sedangkan menurut Karel J. Veger, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan mengajar. Dan yang selanjutnya yaitu syarat terjadinya sosialisasi. Ada beberapa faktor yang dapat membuat sosialisasi terjadi, yaitu 1. Apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. 2. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, siapa yang mensosialisasikan? Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Dan yang selanjutnya, fungsi sosialisasi. Sosialisasi memiliki fungsi umum yang dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni 1. Sudut pandang individu. Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Atas dasar tersebut, seseorang individu bisa diterima oleh masyarakat karena mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. 2. Kepentingan masyarakat. Sosialisasi mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat dapat menjadi ciri khas atau karakteristik dari masyarakat tersebut. Yang berikutnya, tujuan sosialisasi. Tujuan yang pertama yaitu setiap individu mendapat hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terjadi selama individu tersebut mampu menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. Nah, yang kedua, setiap individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Individu tersebut berarti sudah bisa dikatakan memenuhi harapan masyarakat. Yang ketiga, setiap individu dapat memahami peran dan posisinya dalam masyarakat. Hal itu akan membuat individu tersebut dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setiap individu
mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai nilai dan norma dari masyarakat. Yang kelima, keutuhan masyarakat bakal terwujud dan selalu terpelihara apabila setiap anggota masyarakat memiliki berinteraksi yang baik. Interaksi yang baik adalah interaksi yang berdasarkan pada pemenuhan peran masing-masing sebagai anggota masyarakat. Dan selanjutnya, agen sosialisasi. Berikut ini ada 4 agen sosialisasi. Yang pertama, keluarga. Media sosial yang pertama kali diterima oleh setiap individu adalah keluarga. Interaksi dalam keluarga yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan lain-lain merupakan tempat yang tepat untuk individu dalam mengenal dunia sekitarnya. Dan yang kedua, teman. Setelah keluarga, proses sosialisasi terjadi melalui jalinan pertemanan. Interaksi anak-anak bersama teman sebayanya dapat menjadikan proses sosialisasi, yang mana interaksi tersebut dapat membuat anak sekaligus temannya dapat mempelajari nilai dan norma yang baru. Dan yang ketiga, sekolah. Setelah individu mengalami pertumbuhan, ia akan dihadapkan pada tempat sosialisasi yang lebih besar, yaitu pendidikan atau sekolah. Lembaga pendidikan merupakan tempat yang memberikan pengaruh paling besar dalam bersosialisasi bagi semua orang. Dan yang terakhir, media massa. Media massa juga dapat menjadi tempat terjadinya proses sosialisasi. Media massa dapat memberikan informasi-informasi baru yang belum diketahui, baik itu positif maupun negatif. Di era digital sekarang, media massa menjelma menjadi media sosial yang tersaji di dalam gawai setiap orang. Tidak dapat dipungkiri, media sosial ini akan menjadi agen sosialisasi paling berpengaruh di masa yang akan datang. Dan yang berikutnya, proses sosialisasi. Berikut ini ada 3 proses sosialisasi. Yang pertama, internalisasi nilai-nilai. Proses penanaman dan pembiasaan nilai dan norma sosial ke dalam diri individu yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal. Dan yang kedua, enkulturasi. Proses pengembangan yang berasal dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan menjadi kebiasaan dalam perilaku sehari-harinya. Dan yang ketiga, pendewasaan diri. Proses ini merupakan penggabungan dari berlangsungnya proses internalisasi dan enkulturasi secara terus-menerus. Pendewasaan diri merupakan pembentukan kepribadian paling puncak. Dan yang selanjutnya ada cara-cara sosialisasi. Cara yang pertama yaitu pelaziman atau conditioning. Pelaziman merupakan cara sosialisasi yang menggunakan penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment sebagai bentuk perilaku individu. Contohnya, ada seorang anak yang mencuri mainan saudaranya. Sebagai upaya, orang tua dari anak tersebut memberikan hukuman supaya anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dan yang kedua yaitu imitasi. Imitasi merupakan cara sosialisasi yang meniru perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya yaitu seorang anak yang hobi membaca buku dengan meniru kebiasaan orang tuanya yang selalu membaca buku. Dan yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan cara sosialisasi dengan meniru perilaku individu yang dianggap dapat menjadi panutan dalam menjalankan hidup atau biasa disebut role model. Contohnya yaitu seorang remaja yang mengagumi salah satu sepak bola.
Hal itu membuat remaja tersebut termotivasi untuk mempelajari sepak bola. Dan yang keempat, yaitu internalisasi. Internalisasi merupakan cara sosialisasi yang berasal dari diri atau kesadaran individu. Contohnya yaitu seorang anak yang bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua darinya, karena anak tersebut telah menyadari bahwa sikap tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada tahapan sosialisasi. Tahapan yang pertama yaitu preparatory stage. Pada tahap persiapan atau preparation, seorang individu akan mulai belajar untuk mengenali lingkungan tempat ia tinggal. Agen sosialisasi yang memberikan peran terbesar dalam tahap ini adalah keluarga. Dan yang kedua, play stage. Pada tahap kedua, seorang anak sudah mulai belajar memahami peran dan status dirinya. Seorang anak juga mulai mempelajari dan meniru peran-peran orang lain di sekitarnya. Tahapan yang ketiga yaitu game stage. Pada tahap ketiga ini, dikenal juga sebagai tahapan seorang anak sudah siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, kemampuan dalam berinteraksi yang dilakukan oleh seorang anak kian meningkat. Dan yang keempat yaitu generalized order. Pada tahap terakhir, seorang individu bisa dikategorikan telah memasuki usia dewasa. Intensitas interaksi yang meningkat membuat individu semakin sadar akan peran, hak, dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Nah, itu tadi adalah penjabaran mengenai sosialisasi. Nah, berakhir materi tadi, berakhir pula presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Nasi goreng rasanya gurih dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua perhatianmu.